Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal imam mazhab, ibadah semakin mantap. Materi yang pertama yaitu menjelaskan tentang tafakur. Nah, pengertian tafakur yaitu di dalam Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum yang paling utama bagi umat Islam. Sebagai seorang muslim, kita harus memahami dan melaksanakan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada kenyataannya, tidak semua umat Islam mampu memahaminya dengan baik, karena dibutuhkan ilmu yang cukup baik, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan sebagainya. Dalam perkembangan sejarah, muncullah para ahli ilmu fikih diantaranya yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Mereka disebut sebagai imam mazhab yang sangat memahami Al-Quran dan hadis, sehingga umat Islam dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan nas tersebut. Selanjutnya, titik fokus pada pembelajaran kali ini yaitu untuk memudahkan kalian memahami materi ini. Ada beberapa kata atau istilah yang menjadi titik fokusnya, antara lain mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, aqwal as-sahabah, taklil, itiba, dan ijtihad. Materi selanjutnya yaitu tolabul ilmi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mazhab. Secara bahasa, mazhab diambil dari bahasa Arab zahaba, yazhabu, zahaban, zuhuban, mazhaban yang berarti pergi, jalan. Mazhab juga berarti al-ra'yu atau pendapat, view atau pandangan, kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran. Yang kedua yaitu pentingnya bermazhab dalam fikih. Pada dasarnya, mazhab-mazhab itu timbul antara lain karena perbedaan dalam memahami Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang maknanya masih dapat ditafsirkan lebih dari satu tafsiran, dan hal tersebut menjadi salah satu sebab timbulnya berbagai mazhab dan aliran yang berbeda dalam Islam. Yang ketiga, 4 imam mazhab dalam fikih. Yang pertama yaitu Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Yang kedua, Imam Malik bin Anas atau Imam Maliki. Yang ketiga, Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i atau Imam Syafi'i. Dan yang keempat, Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali. Materi keempat, klasifikasi bermazhab. Generasi muslim yang soleh, mungkin dari kalian sudah ada yang mendengar istilah taklid, ittiba, dan ijtihad, atau baru saat ini mendengar istilah tersebut. Dalam ilmu usul fikih, ketiga istilah tersebut termasuk dalam klasifikasi bermazhab. Perhatikan penjelasan berikut. Taklid yaitu mengamalkan pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Dalam syariat, taklid adalah merujuk kepada perkataan yang tidak ada argumennya. Taklid kepada orang lain yang bukan mujtahid, hukumnya haram. Yang kedua, pengertian itiba merupakan mengamalkan pendapat orang lain dengan mengetahui dalilnya. Itiba adalah kewajiban setiap manusia untuk mengikuti syariat dan agamanya dalam setiap perkataan dan amal perbuatannya. Yang ketiga, ijtihad, yaitu cara beragama dengan mengetahui dalil dan mengelolanya. Ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan menggunakan semua pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Hanya para ulama yang dapat berijtihad terkait hukum Islam. Materi yang selanjutnya yaitu meneladani perilaku imam mazhab. Para generasi muslim yang soleh, 4 imam mazhab merupakan figur yang bukan hanya dijadikan sebagai rujukan mazhab fikih bagi kaum muslimin sedunia, namun mereka juga pantas dijadikan sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah sebagai perilaku para imam mazhab yang bisa kita contoh. Yang pertama, kesungguhan dalam menuntut ilmu. Kesungguhan dalam menuntut ilmu adalah sikap yang serius
dan tekun dalam upaya memperoleh pengetahuan. Ini melibatkan dedikasi yang tinggi, semangat yang tak kenal lelah, serta komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan belajar. Orang yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu biasanya memiliki karakteristik seperti motivasi yang kuat, disiplin, dan tekun. Yang kedua yaitu menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan adalah sikap menerima dan menghormati adanya perbedaan antara individu atau kelompok, baik dalam hal suku, agama, ras, budaya, pendapat, atau gaya hidup. Ini berarti kita mengakui bahwa setiap orang memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing, serta tidak memaksakan pandangan atau nilai-nilai kita pada orang lain. Yang ketiga, perilaku tawadu. Tawadu adalah sikap rendah hati yang merupakan lawan dari sifat sombong. Perilaku tawadu dapat ditunjukkan dengan menghargai keberadaan orang lain, memuliakan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain, dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat yaitu ketekunan dalam beribadah. Ketekunan dalam beribadah merupakan prinsip hidup seorang muslim sejati. Seorang muslim harus menjaga ibadahnya dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan, baik dalam kesendirian maupun di tengah keramaian. Dan yang terakhir yaitu keikhlasan. Ikhlas adalah kata dalam bahasa Arab yang memiliki arti sungguh-sungguh atau dengan tulus. Dalam konteks agama Islam, ikhlas seringkali diartikan sebagai keikhlasan hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan dari manusia. Materi yang selanjutnya, ikhtisar. Supaya pemahaman kalian lebih mendalam, perhatikan simpulan berikutnya. Yang pertama, mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, bermazhab sangat penting bagi seorang mukmin agar pemahaman ajaran agama dan praktik beribadahnya benar sebagaimana yang dimaksud dalam nas. Yang ketiga, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali telah disepakati oleh para ulama sebagai imam mazhab. Yang keempat, klasifikasi dalam bermazhab antara lain taklid, ittiba, dan ijtihad. Yang kelima, di antara sikap dan perilaku para imam mazhab yang bisa kita contoh untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari antara lain kesungguhan dalam menuntut ilmu, menghargai perbedaan, perilaku tawadu, ketekunan beribadah, serta keikhlasan dalam mencari ilmu. Materi yang selanjutnya yaitu uswatun hasanah. Uswatun hasanah adalah contoh teladan yang baik atau perilaku mulia yang dapat ditiru oleh umat manusia. Dalam Islam, uswatun hasanah merupakan salah satu pilar utama yang mengajarkan umat Islam tentang contoh teladan yang baik dalam kehidupan. Nabi Muhammad SAW merupakan contoh uswatun hasanah bagi umat manusia. Sifat-sifat yang dapat dicontoh dari Nabi Muhammad SAW antara lain siddiq, jujur atau benar, amanah, bisa dipercaya, tablik, menyampaikan, dan fatonah, cerdas. Istilah uswatun hasanah hanya dapat disematkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Sementara itu, untuk orang tua, pendidik, dan manusia biasa lainnya disebut dengan qudwah. Untuk mewujudkan uswatun hasanah dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam dapat mengembangkan kualitas moral, menjaga akhlak dan etika, berkontribusi dalam masyarakat, menghargai keberagaman, serta menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.